Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Senang banget rasanya Kak Anggi bisa ketemu lagi sama adik-adik semua di sini. Siapa di sini yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan? Sama nih kayak Kak Anggi udah ready banget. Sekarang kita mau sama-sama memulai ibadah kita. Adik-adik semua duduk yang rapi ya. Kita mau berdoa dulu, kita minta Tuhan supaya Tuhan pimpin ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Pagi ini kami boleh bangun. Kiranya Tuhan Kau boleh berkati ibadah hari ini. Kau boleh jamah hati dan pikiran kami, sehingga telinga kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mengikuti perintah-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah ini hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk memulai ibadah kita hari ini, kita sudah berdoa. Sekarang saatnya kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Adik-adik ikutin Kak Anggi ya. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Daud. Nah, Daud itu waktu kecil dikasih tugas sama papanya untuk menjaga domba alias jadi gembala. Ada yang sudah pernah lihat domba? Di Indonesia, tidak banyak orang pelihara domba, lebih banyak kambing. Mungkin karena domba agak sulit untuk daerah yang panas dan lembab ya. Nah, meskipun kambing dan domba masuk dalam taksonomi keluarga yang sama, yaitu Bovidae, ada beberapa perbedaan antara kambing dan domba. Yang pertama, kambing badannya ditutupi rambut atau fur yang pendek, sedangkan domba badannya ditutupi wool yang lebih tebal. Makanya bulu domba bisa dijadikan benang dan pakaian. Baju dari kain wool itu baik sekali untuk tempat yang dingin loh. Perbedaan kedua, ekor kambing yang sehat biasanya selalu tegak, sedangkan ekor domba menggantung. Untuk urusan makanan, kambing umumnya makan dedaunan. Bahkan kambing berani memanjat untuk mencari makanan.
Nah, kalau domba biasanya makan rumput karena mereka tidak selincah kambing. Kambing kalau dalam kawanan biasanya lebih aktif dan mandiri, jadi bisa berkeliling sendiri untuk mencari makanan. Sebaliknya, domba biasanya lebih banyak berada dalam kawanan dan tidak berpencar-pencar. Hal ini memudahkan gembala untuk mengawasi kawanan domba, apalagi karena domba tidak bisa melindungi diri atau lari kalau ada binatang buas. Jadi, domba lebih bergantung pada gembala untuk melindungi mereka. Nah, tiba saatnya kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar yuk dari kisahnya Daud. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama angkat pujian Bila Roh Allah Ada. Hai adik-adik terkasih, ketemu lagi kita di dalam sekolah minggu online pada hari ini. Berharap kalian semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan tetap penuh sukacita. Pada hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Daud menjadi Raja Israel. Adik-adik boleh membuka ayat Alkitabnya dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13 ya. Kalian buka 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, mohon pimpinan Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangan dan matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih pagi ini kami boleh lagi datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami untuk dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada minggu yang lalu kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang anak muda yang pada saat itu dia mendengar suara Tuhan memanggil namanya. Sampai pada waktu itu Tuhan panggil namanya sebanyak 3 kali. Kira-kira kalian masih ingat nggak siapa nama anak muda itu? Siapa? Iya, namanya adalah Samuel. Nah, Samuel ini adalah anak yang selalu menyukakan hati Tuhan. Dan Samuel ini selalu melakukan apa yang Tuhan katakan. Tuhan pun menyertai Samuel. Nah, ketika Samuel ini sudah tua, Tuhan berbicara lagi kepada Samuel. Tuhan bilang, Samuel, pergilah kamu kepada seorang yang bernama Isai, orang Bethlehem itu. Katakan kepada dia bahwa aku akan memilih salah seorang anaknya sebagai raja atas Israel. Dan kamu akan mengurapinya dengan cara menuangkan minyak dari tabung di atas kepalanya. Nah,
Pengurapan itu menunjukkan bahwa Daudlah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Nah, sebelumnya yang menjadi raja Israel itu adalah Saul, tetapi Saul selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga membuat hati Tuhan tidak berkenan kepada Raja Saul. Nah, Samuel ia melakukan apa yang Tuhan katakan. Lalu pada saat itu Samuel dia pergi ke Bethlehem, dia menemui Bapak Isai dan juga anak-anaknya. Satu persatu anak Isai ini dia menghadap Samuel. Nah, pertama pada waktu itu adik-adik Samuel melihat anak sulung. Anak sulung itu adalah anak tertua daripada Bapak Isai. Ia lihat, wah, anak sulung Bapak Isai itu tampan, ganteng, tinggi. Maka Samuel berpikir pasti dialah nanti yang akan menjadi raja. Tapi ternyata tidak loh adik-adik. Tuhan bilang kepada Samuel, bukan itu yang saya mau. Saya tidak perlu ketampanan. Saya tidak perlu orang yang ganteng. Saya tidak perlu orang yang tinggi. Tapi Tuhan bilang saya melihat jauh dari hatinya yang terdalam. Tuhan bilang bukan mereka-mereka itu yang akan dipilih menjadi raja. Lalu Samuel bertanya lagi kepada Isai, Bapak Isai, masih ada enggak anak-anak kamu yang lain selain mereka-mereka itu? Lalu Bapak Isai jawab, oh iya masih ada satu lagi anakku yang bungsu, anakku yang terakhir. Tetapi sekarang ia sedang menggembalakan kambing domba di padang. Lalu Samuel minta supaya anaknya yang bungsu itu dibawa kepada Samuel. Nah, nama anak Isai yang bungsu itu adalah Daud. Daud adalah seorang anak muda yang baik hatinya, anak yang selalu menuruti akan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Nah, Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud karena dialah nanti yang akan menjadi raja atas Israel. Lalu Samuel pun dia mengurapi Daud dengan menuangkan minyak di atas kepala Daud. Dan sejak itu adik-adik Alkitab mengatakan roh Tuhan itu selalu menyertai Daud. Setelah itu adik-adik Daud pun dia kembali lagi menggembalakan domba-dombanya. Karena memang pada saat itu belum waktunya bagi Daud untuk melayani sebagai raja. Nah, Daud mengerti bahwa Tuhan memberinya hati yang beriman kepada Tuhan. Juga Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada Daud ketika Daud mengalami berbagai macam kesulitan. Nah, adik-adik coba kita lihat terlebih dahulu video singkat berikut ini ya. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru. Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. Bukan mereka, kata Tuhan. Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu. Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, dialah orangnya. Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru.
Nah, adik-adik, sama seperti Daud, Tuhan pun berjanji juga akan selalu menyertai kita, menyertai adik-adik semua. Tuhan berjanji bahwa Dia akan membuat kita kuat di dalam menghadapi segala macam kesulitan ataupun juga segala macam tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, Daud hanyalah seorang anak yang sederhana loh adik-adik, yang hanya menjaga domba-domba ayahnya. Tetapi Tuhan melihat dan Tuhan memilih Daud. Di kemudian hari Daud akhirnya menjadi raja atas Israel. Tuhan memampukan Daud untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari adik-adik kita berdoa ya. Lipat tangan, matanya ditutup. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana Tuhan memilih Daud bukan dari ketampanannya, tetapi Tuhan memilih Daud karena Daud adalah anak yang baik yang memperkenankan hati Tuhan. Tuhan, kami boleh belajar dari sikap Daud yang selalu tunduk kepada Tuhan, taat kepada orang tuanya. Ajar kami juga untuk selalu dengar-dengaran firman Tuhan, selalu taat kepada Tuhan, bahkan juga kepada orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar nih dari Daud. Semoga firman Tuhan kali ini bisa menjadi berkat untuk adik-adik semua dan Kak Anggi juga ya. Nah, untuk meresponi firman, kita akan memberikan persembahan kita dan kita akan mengangkat pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, Kak Anggi mau kasih bekal nih untuk adik-adik. Kita baca Yesaya 41 ayat 10b yuk adik-adik. Itu jadi ayat hafalan kita semua ya. Yuk kita baca sama-sama. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Ya, gak kerasa ibadah kita udah selesai nih adik-adik. Semoga di hari ini adik-adik semua
pulang bawa berkat dan menjadi pelaku firman Tuhan ya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah semuanya, Tuhan memberkati.